Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Tita nggak akan membuat dulu video pembelajaran, tetapi Tita mau cerita dulu tentang biografi Tita. Dari awal Tita masuk ke sekolah, lalu ke perguruan tinggi, lalu sekarang bisa bekerja sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Bandung. Nah, pertamanya dulu awal mulanya aku masuk ke sekolah SD itu tahun 2021 tahun 2001. Jadi masuk ke SD tuh usianya masih muda banget, jadi harusnya masuk TK karena kebetulan di sana itu nggak ada, di rumah aku tuh nggak ada yang namanya TK, jauh banget pengen ke TK tuh. Dan masuk sekolah itu karena teteh ya, kakak teh sudah masuk sekolah duluan tahun 2000 tuh. Jadi ketika kakak kelas 2 aku masuk sekolah. Nah, kan waktu kelas 1 teteh teh jadi aku tuh sering ikut gitu ke sekolah. Bahkan jadi si guru-guru di sana tuh nyuruh aku untuk sekolah. Ya udahlah sekolah gitu. Nah, dan akhirnya aku masuk sekolah dan alhamdulillah di sekolahku aku bisa mengikuti pembelajaran seperti orang lain yang usianya di atas aku. Nah, pengalamanku simple sih, kenapa sekarang aku bisa jadi guru. Kenapa nggak cita-citanya pengen kayak jadi dokter, jadi apa ya gitu. Kalau YouTuber sih dulu nggak ada ya. Jadi lebih ke tipikal kita tuh pikirannya jadi dokter, TNI, jadi apa gitu ya, jadi guru. Nah, awalnya simple. Karena kelas 1 sampai kelas 3 aku mendapatkan guru yang super duper galak. Dan aku cuma mimpi kayak gini, ngomong kayak gini, aku mah namun jadi guru teh mau galak-galak ya, aku pengen dah jadi guru SD. Kenapa? Alasan aku pengen jadi guru SD karena atuh karunya gitu ya, guru SD teh capek sebenarnya mah, tapi pengen gitunya aku teh nggak mau gitu lihat, nggak mau kalau punya murid teh menikarunya gitu, nggak bisa nulis di cepret ya, dipukul gitu, nggak bisa perkalian di depan, harus berdiri di depan. Aku nggak mau seperti itu gitu, karena lihat teman-teman aku dipukul, digedorin sama papan tulis itu sampai berdarah. Tetapi sebenarnya sih emang dulu tuh mendidik banget, dan kita itu bahkan ketemu sama guru aja kita malu. Bahkan sampai sekarang tuh si guru yang guru SD aku dari kelas 1 sampai kelas 3 itu udah masih ada gitu ya, masih muda banget, masih muda lah ya walaupun udah pensiun. Nah, alasannya awet muda gitu, jadi pengen ya gitu jadi guru. Enggak lah, kalau pastilah kalian juga yang sekolahnya umur tahun 2020, tahun 2002, tahun 2001-an lah, bukan 2021 ya, tahun 2001. Pastilah kalau ditanya cita-citanya jadi apa, jawabnya pasti jadi guru, dokter, TNI, polisi. Udah gitu aja. Astronot mana mungkin ya, karena Indonesia. Sudahlah. Nah, lanjut ketika, karena mungkin ya ucapan adalah doa. Jadi ucapan adalah doa. Dulu itu emang pengen banget ya jadi guru, enak gitu. Pakaian rapi, pagi-pagi kerjanya dari pagi sampai siang, udah. Terus kerjanya cuma ngomong doang di depan gitu. Padahal rasanya itu sekarang kerasa sendiri, capeknya luar biasa jadi guru tuh. Tapi ada kebanggaannya juga bisa mendidik anak bangsa. Nah, singkat cerita, ketika udah lulus SD itu ada dua pilihan ya sekolah itu, ke madrasah sama ke madrasah Tasyanawiyah, ke MTS, sama ke SMP. Dan akhirnya aku ke SMP. Kebetulan teman-teman perempuan dari SD itu aku masuk, kan 4 orang perempuannya, kan kebanyakannya laki-laki. 4 orang aku masuk ke SMP tahun 2000, tahun 2002, tahun 2007 ya, sampai tahun 2010. Nah, kelas 1 sampai kelas 2, jadi jaraknya itu sebenarnya sih jauh banget ya dari rumah, hampir sejam lah kalau jalan kaki. Dulu tuh tipe jalan kaki. Jadi dari rumah itu kisaran jam setengah 6
jam setengah 6 pagi itu udah berangkat. Jadi kayak sekarang kan sekolah-sekolah yang aku kerja itu kan jam setengah 7 ya udah masuk, jadi udah biasa gitu. Jadi dari dulu bangun pagi-pagi ke sekolah setengah 6, jadi jam 5 itu emang udah harus mandi, udah harus makan. Jadi dari dulu udah kebiasaan makan suka malam, bukan malam ya, sore. Jadi pulang sekolah, nah makan tuh pagi banget, pagi kayak buang puasa, anggap aja puasa kan sekolah dari jam masuk tuh jam 7, pulang jam 1 gitu. Karena perjalanan jauh, tapi kalian harus tahu dari SD sampai ke tingkat SMA aku tuh nggak pernah dikasih uang jajan sama mama aku, karena kan ya udahlah ya gitu, nggak mikirin uang jajan juga. Nah ketika masuk 2010 lulus, masuk ke MA. Nah dari banyak dramanya sih tuh dari SMP ya, dari SMP kelas 3. Bukan, jadi aku tuh enggak sih ya kalau dibilang siswa yang nakal, tapi lebih ke siswa aktif. Tetapi ketika pas ujian nasional tingkat SMP, karena aku tuh di rumah tuh banyak banget masalah, jadi aku tuh lebih ya udahlah, aku nggak pulang gitu. Alasannya aku nggak pulang ke rumah, jadi aku pulang kebetulan kan banyak anak SMP tuh banyak mereka itu yang jauh dari orang tuanya, jadi mereka ada yang kos, ada yang pesantren. Nah aku pulang ke teman yang ngekos. Jadi pas itu hari Sabtu, kan dulu mas sekolah tuh dari Senin sampai Sabtu. Nah hari Sabtu nggak pulang, jadi abis kelas 3 kan lebih ke abis, ada sebenarnya sih abis UN tuh suka ada yang namanya pentas seni, jadi lebih ke latihan untuk pentas seni. Tetapi ya karena orang tua mah nggak mau tahu gitu apa. Nah singkat cerita, jadi kan di situ teh udah pengen sekolah kemana gitu ya, udah kebetulan kan kakak saya udah masuk ke SMA 12 kan, udah ya udahlah masuk ke SMA 12 Garut. Kemudian aku pengen banget gitu ya masuk ke SMA 12 Garut. Dan emang sejarah dari keluarga aku tuh kakak-kakak aku nggak ada yang masuk ke madrasah gitu, ke M4 Garut. Dan dulu mah ya sekolah MAT yang males banget pengen ke sana, alasannya sih karena mungkin madrasah, mama aku pengen masukin aku biar aku tuh nggak nakal gitu, biar aku tuh tahu agama. Sebenarnya aku juga tahu dan aku juga belajar agama dari kecil, biar punya apa ya, biar nggak nakal gitu mungkin. Nah alasan orang tuanya itu sih, tapi aku nggak mau gitu, aku nggak mau untuk sekolah di sana. Kayak apa ya, misalkan selisih dari SPP-nya aja lebih mahalan SMA gitu, lebih gaya SMA kalau dibilang gaya sih gitu. Cuma kan alasan aku untuk sendiri pengen ke SMA itu karena kan kebanyakan teman-teman dari SMP itu masuknya ke SMA. Lalu ya dengan banyak drama, ya sudahlah, mama suka bilang ya udahlah nggak usah, kalau nggak masuk madrasah nggak usah masuk ke MA, ke M4 Garut. Kalau kamu nggak mau lanjutin sekolah ya udah nggak usah gitu, kalau nggak kesana daripada ke SMA kamu. Karena banyak teman-teman aku yang masuk ke SMA, mama nggak suka gitu karena takutnya berpengaruh buruk. Nah singkat cerita, aku ya udahlah, aku pasrah gitu ya masuk ke ke madrasah karena ya sudah. Nah aku sih ketika masuk ke madrasah ya, bukan ke madrasah aliyah itu bukan untuk jadi siswa nakal gitu, bukan nakal sih. Ya sudahlah, kalau aku mau masuk ke madrasah, tapi aku masuk ke ekskul gitu, lebih aktif. Aku ikutan ekskul paskibra, aku ikutan ekskul pramuka, aku ikut ekskul futsal, poli, nah kayak olahraga gitu kan. Bahkan ada ekskul wajib kan pramuka, sama biasanya suka ada les komputer gitu. Tapi kan les komputer nggak bayar sebenarnya, udah masuk ke SPP di situ. Nah akhirnya
masih ingat ketika kelas 1 SM masuk S itu aku langsung ikutan paskibra kecamatan. Jadi tingkat kecamatan kayak gitu. Kebetulan kan suka ada seleksi tuh. Nah, kebetulan kakak aku udah di SMA-nya udah mau paskibra, udah lama ya paskibranya, ikut eskul paskibranya. Nah, kan suka seleksi dari setiap sekolah, ada dari sekolah A, sekolah B, sekolah C, dari SMK, dari Alia, dari SMA. Nah, ketika seleksi, alhamdulillah aku yang menang gitu. Aku jadi masuk ke siswa yang 45 itu gitu. Siswa yang 40 yang untuk pengibaran 17 Agustus tahun 2010 itu. Nah, karena kakak aku tuh sirik banget gitu. Nah sih aku yang udah lama, nah abi nu teu menang gitu. Nah kamu yang menang. Jadi lebih ke mama itu lebih ke ngehasut gitu. Ngapain sih ikutan paskibra, ngapain gitu. Tapi kan itu mah hak aku gitu. Aku ya sudahlah, bongan aku dimasukin ke Alia, aku ya udahlah lebih aktif di sekolah. Bahkan sampai aku mau ikutan OSIS ya, tapi nggak boleh sama orang tua. Dan akhir cerita, ketika kelas 2 itu kejadian, kelas 2 kan kelas 10-11 ya. Kelas 11 itu lebih ke pemilihan. Ketika kenaikan kelas tuh ada pemilihan kelas IPA dan IPS. Kan kalau bahasa mah nggak ada ya, ke IPA dan IPS. Kebetulan kan sama guru aku dipilihnya ke IPA. Tapi alasannya, walaupun keluarga aku semuanya IPA, aku sendiri yang IPS. Bahkan adik aku sekarang kemarin IPA. Jadi kenapa alasannya aku masuk ke IPS? Awalnya sih ngejar ranking sih gitu, ngejar nilai. Ya udahlah, aku lebih mahir di ekonomi. Dan dari situlah, karena dari SMP itu udah belajar yang namanya pembukuan. Kalau dulu sih dibilangnya keterangan jasa. Jadi belajar penghitungan laba rugi. Atau dari SMP pas ketika masuk ke Alia, aku lebih milih ke IPS karena ya alasan tertentu. Karena ada siswa yang bikin aku males dan aku sering dibully di sekolah gara-gara siswa itu. Jadi aku nggak mau sekelas sama dia. Dan dia itu anak guru BP di sana, di Alia. Nah, singkat cerita, aku masuk ke IPS dan aku tuh lebih jadi murid kesayangan guru ekonomi gitu. Karena lebih ke ya udahlah, ini anak mahir banget gitu. Jadi ke ekonomi akuntingnya bagus gitu kan. Ada yang nama akuntansi, pelajarannya tuh ada namanya ekonomi. Lebih, kalau yang ekonomi itu lebih ke kayak apa, pasar modal, lebih ke itu ya, lebih ke materi. Sedangkan kalau yang ke akuntansi itu lebih ke penghitungan. Jadi dari situlah aku jadi kebanggaan guru di sana gitu ya, guru ekonomi saya. Nah, pas ketika aku tuh bagus ya di ekonominya, ternyata aku dipuji sama guru. Aku pengen banget ya kuliah masuk ke jurusan ekonomi gitu, masuk ke jurusan bisnis. Jadi lebih ke pengen banget gitu ya. Dan kan buat aku lebih mahir di situ gitu. Nah, singkat cerita ketika kelas 3 pasti ada pendataannya di sekolah teh. Kamu pengen sekolah kemana? Aku pengen sekolah kemana? Nah, kebetulan aku tuh pengen banget sekolah ke akunting. Cuma pro sama keluarga aku. Kata mama aku teh, kan sekolah bilang, "Mama, abi mah hoyong kuliah teh di jurusan akuntingnya, biar bisa bisnis, biar bisa ngitung pengeluaran, penghasilan." Ada cek mama teh ngomong kieu, ajang naon cenah kuliah itu bisa dibawa balik mah erek cicing di kota. Eta awalnya saur si mama teh. Ari abi teh nyanggeus atuh cek abi teh ka abi mah ada sagala ulah gitu ya. Sok ngambek lah ya, namun nyanggeus atuh kata si mama teh jadi guru SDW
alim sur abdi teh KPG SD mah naon atuh da KPG SD mah barudak teh ngajar teh barudak oleho, aku teh jadi males gitu ya. Nah dari situ kan teteh juga nggak mau gitu, masa orang lain mah sekolah teh dina keinginan dia sendiri gitu, ayahku sendiri selalu nggak bolehin. Dan ya udahlah gitu, ya udahlah kata mama teh kalau kayak gitu udah berhenti dulu 1 tahun gitu ya, gak usah lanjut kuliah dulu. Jadi kamu mah cicing heula gitu di rumah, teteh heula we sing kuliah. Kataku teh mama mah teu adil, jadi weh aku teh masuk KPG SD teh kapaksa. Jadi bukan sistem pelarian sih, kapaksa disuruh sama orang tua. Ya udahlah kata aku teh, aku dengerin aja gitu ya kata-kata orang tua. Dan aku akhirnya masuk ke PGSD tahun 2013, lulus tahun 2017. Simpel sih kenapa aku lulusnya, aku cuti dulu sebentar. Jadi karena kan aku nikah, punya anak, cuti dulu. Jadi pas skripsi nyusul gitu. Nah, akhirnya lulus lah. Dan awal mulanya aku nggak kerja gitu kan, di rumah aja, di rumah di Garut. Pas ngelamar kerja di sana jadi guru nggak ada temu. Pada akhir cerita anak saya udah gede, karena kan udah sendiri gitu ya. Nah akhir ceritanya anak udah gede, udah 2 tahun, mah pengen ke Bandung, pengen cari kerja. Cari kerja apa? Sudahlah aku kerja di kantor gitu naon. Tau gak tuh jadi guru, ngelamar jadi guru kan, guru SD naon sih, guru SD gitu, naon sih jadi guru honorer awalnya gitu. Awalnya aku bilang kayak gitu, emang iya gitu, jadi guru honorer tuh gajinya kecil, bukan apa-apa sih ya, bukan memandang untuk gaji, sebenarnya enggak, sama aja di kota sama di sana. Nah kalau di rumah kan nggak harus kontrak, nggak harus beli makan, nggak harus apa, ada gitu. Cuma aku mikirnya masa ya sih gaji 100.000, nggak gaji 300.000 barijeng itu teh gajinya teh 3 bulan sekali karek keluar. Tah itu teh kenapa aku nggak mau ngajar di sana teh. Bukan nggak mau sih ya kapaksa sih kalau emang ada mah, tapi dah emang nggak ada. Jadi tipe kalau masuk kerja di sana teh dulu mah ya harus pakai uang wae, ada 3D, dukun, duit, dulur. Tah selalu akulah pergi ke Bandung, dan awal mulanya aku kerja di Bandung di salah satu perusahaan pialang di Bandung ya. Nah ketemulah temen, ternyata dia itu dulunya awalnya ngajar gitu di Banten, tetapi pindah ke Bandung karena orang tuanya udah pensiun gitu. Ya udahlah dia. Nah karena si temen aku tuh kenalannya banyak dan lagi ngajar juga tapi di sekolah Kristen. Ngajar lah, akhir cerita mungkin harus jodoh ya, kerja jadi guru. Tahlah jadi guru lah aku teh, jadi guru di MI, madrasah ibtidaiyah di Pasir Impun. Nah hari aku teh lebih ke dari sifatnya apa ya gitu, kok gajinya kecil banget, 1 juta itu teh. Aku ngajar kayak Rory banget, dan guru yang paling banyak ngajarnya aku. Pas pertama baru masuk ngajar itu aku disuruh ngajar, ngawali kelasin kelas 4. Setelah itu ngajar guru mapel, sejarah kebudayaan Islam sama Quran hadis. Gila, seorang Tita harus ngajar Quran hadis, ya Allah gitu ya. Bukan apa-apa sih, aku aja masih pengen belajar gitu ya. Masa aku harus ngajar ke orang, sedangkan ilmu aku juga belum mahir-mahir banget gitu. Tapi alhamdulillah, karena ya namanya juga kepepet harus ngajar, ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah karena bekal ilmu dari dulu, belajar ngaji yang benar, walaupun ya kalau dibilang akhlak mah belum bener-bener amat sih gitu. Tapi alhamdulillah emang jadi pas ketika aku masuk ke perusahaan, lalu pindah kerja ke sekolah, penampilan aku harus berubah drastis. Awalnya
aku pakai celana, pakai kerudung yang ditaliin ke belakang, ya masih kelihatan lah dadanya gitu. Kalau masuk ke sekolah, aku harus pakai rok, pakai gamis, dan pakai kerudung yang gede, yang ketutup dada lah gitu intinya. Cuma aku bilang ke mama, aku mau ngajar di sini, tapi ini gini. Kata mama cuma bilang, alhamdulillah. Kalau mama nyuruh kamu pakai rok itu susah. Dan emang iya sih, gimana ya? Maksudnya anak-anak seusia aku gitu, gak lebih kalau udah tahu tren gitu ya, make up yang dulunya itu lebih ke menor sampai full banget gitu. Sekarang aja aku pakai make up. Nah, itu nggak boleh pakai make up di sekolah sana. Dan di sana itu ngajar di madrasah itu cuma berapa? Cuma 1 semester. Nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Aku mau wali kelasin anak yang super duper, ya Allah, bikin aku nelus dada sampai bolong. Terus ngajar mapel dengan anak yang beragam. Anak tuh sampai, emang sih ya, ucapan itu adalah doa. Setiap ucapan, setiap perkataan pasti itu adalah doa. Pernah sampai kejadian, udahlah, anak tuh nggak mau duduk sama sekali, nggak mau nggak mau lagi belajar. Cuma dia bilang, ih ibu, lagi bisul, katanya begitu. Aku cuma bilang kayak gini, kamu jangan ngomong kayak gitu, emang kamu mau bisul, mau sakit tuh pantatnya. Aku cuma bilang kayak gitu sih ke anak murid tuh. Cuma, enggak bu, nggak mau lah. Ingat loh, setiap ucapan adalah doa. Dan tahu nggak sih kalian, pas mau duduk si anak tuh, nah si temennya jahil, kursi diambil ke belakang, dia jatuh. Dari situ dia nangis, minta maaf, nangis. Cuma tuh kan, aku cuma ngomong kayak gini, tuh kan, ucapan adalah doa. Gak lama-lama Allah itu pasti mendengar setiap ucapan kamu. Aku cuma bilang kayak gitu. Dia nangis dan dia lapor ke wali kelasnya. Dan wali kelas nanya, ya udahlah, aku ceritain gitu alasannya apa aja. Nah, dan akhir cerita dia minta maaf karena apa ya, dan tahu nggak sih, kerasa banget gitu ya, hukum karma bukan karma apa ya, bukan hukum karma ini. Jadi dulu tuh kalau sekolah kita itu lebih ke siswa kita tuh lebih ke cerminan kita ketika kita lagi jadi siswa. Nah, singkat cerita adalah temen yang dari UIN itu, kamu mau nggak ngajar di sekolah ini gitu. Tahu di sini lumayan loh. Dan emang aku searching di Google, ya sih sekolahnya bagus dan luar biasa. Aku masukin lah lamaran tuh. Dan ingat tanggal 30 bulan Desember, aku niat tuh kan lagi libur sekolah ya, enggak niat untuk pindah kerja. Ya udahlah, iseng-iseng masukin lamaran ke situ. Dan tanggal 29 aku masukin, tanggal 30 itu dipanggil untuk interview. Ya udahlah, aku interview gitu ya sama kepala sekolahnya dan ceritain, nah ini pas ceritain, aku nggak nyangka gitu aku diterima di situ. Dan tanggal 4 harus ikut rapat dan ikut perkenalan. Masuklah tanggal 4 ke sana. Pas masuk tanggal 6 Januari itu udah masuk kan, tanggal 6 2020 Januari 2020 masuk sekolah semester 2. Nah, aku dikasih mandat itu jadi guru kelas 5. Dan super duper luar biasa, muridnya itu bikin mulus dada sampai bolong gitu ya. Dan bukan cuma murid saya saja, dan orang tuanya juga. Nah, awal mula seminggu 2 minggu gak banget dihargain sama murid, sampai aku bilang kayak gini,
kenapa sih kalian tuh sampai mereka tuh, ih guru aku sebelumnya mah cantik, pinter bahasa Jepang, dan mohon maaf berisik, di luarnya lagi berisik, pinter bahasa Jepang, cantik, dan muslimah banget gitu ya. Sedangkan aku punya kulit hitam, nggak pinter bahasa Jepang, bahkan pinter bahasa Inggris juga enggak. Aku cuma bisa menguasai 2 bahasa, bahasa Sunda sama bahasa Indonesia, karena aku cinta budaya aku sendiri gitu. Nah, sampai kok nangis lah, sampai orang tua tuh nunjuk banget, gak sopan banget masuk ke kelas gitu ya. Terus aku cuma ada ya beberapa orang tua yang gak suka banget sama aku dan mitnah lah gitu, lebih ke dia itu mitnah aku dengan yang enggak. Nah, aku cuma bilang kayak gini sampai aku bikin status di WhatsApp ya. Tapi kan biasanya aku bikin status di WhatsApp itu untuk di hikes. Jadi disembunyikan dari orang-orang yang misalkan ke kepala sekolah, orang tua murid. Nah, aku tuh bikin statusnya kayak gini. Emangnya aku harus cantik dulu, harus putih dulu, biar kalian suka sama aku gitu. Tapi nah status yang kedua, kalian sekarang benci sama aku, tapi suatu saat kalian bisa sayang sama aku dan kalian bisa dekat sama aku gitu ya. Kalian bisa orang yang kalian benci suatu saat akan jadi kalian menggemarinya, kalian lebih suka ke orang yang dibenci. Dan aku melakukan pendekatan seperti ke sahabat, teman, anggap mereka di saat nggak belajar itu teman gitu ya. Tapi alhasil alhamdulillah, dan satu hari kejadian itu ada anak yang kena kepalanya itu kena pinggir kaca gitu ya, kan tajam banget si pinggir kacanya tuh. Kebetulan aku lagi nggak ada di kelas, jadi aku tuh lagi nilai supervisi guru kelas 4. Nah, karena beberapa anak itu pro ke aku, jadi orang tuanya emang nggak nyalahin gitu, tapi kan harus bertanggung jawab juga. Ada salah satu orang tua dari mereka itu jangan gini banyak ya, sampai ngejelek-jelekin aku gitu. Tapi alhamdulillah aku punya salah satu murid yang ngebela aku gitu. Dan ya udahlah Bu, tenang, Ibu tahu kan Ibu nggak salah, Ibu kan nggak ada di situ gitu kan. Ibu kan lagi ada kepentingan sama kepala sekolah. Kalau emang misalkan aku nggak ngapa-ngapain, kalau aku di kantor itu sumpah orang tua pasti marahnya, udah nggak kebayang gitu. Dan suatu ketika sekelas tuh kan pindah ke atas dari lantai 2 ke lantai 3. Kebetulan lantai 3 tuh kelasnya baru. Aku lebih mikirnya ya udahlah, daripada kelas kecil yang ke atas kesian gitu. Ya udah, pindahlah ke atas gitu, ke kelas yang baru itu, yang baru dibangun, baru beres banget. Ada orang tua yang ngeplokin ini suasana ini, sampai ada orang tua tuh, Bu Tita mah nggak boleh ini ya, nggak boleh pakai sepatu, ngelarang anak-anaknya pakai sepatu. Padahal aku tuh menyuruh mereka untuk memakai sepatu. Tapi adalah ya pasti orang tua itu, ya pasti orang itu juga ngitnah aku, ngomongin, ngejelekin aku di depan anak-anak. Yang kesiannya bukan apa-apa, si anaknya itu kan dibenci sama teman-temannya. Dan singkat cerita, mereka itu anak siswa-siswa yang lain teh bilang, Ibu tahu nggak kemarin ini. Ya pastilah aku sakit hati gitu ya. Ini orang kenapa sih cari masalah aja terus. Dan sampai akhirnya aku bikin status di WhatsApp. Sengaja aku buka highlight-nya, aku nggak disembunyikan. Terus aku buka ke orang yang dia gitu ya, ke tujuan aku. Salah satu orang tua itu. Aku cuma bilang kayak gini, kalau emang gak suka gak usah mitnah.
bahkan aku udah capek gitu ya, aku pengen mundur aja dari sini biar kamu puas. Nah ikut kayak gitu. Tapi kan ada ya salah satu orang tua nge-WA, ibu kenapa, jangan dengerin satu orang tua, ingat di sini tuh muridnya banyak, bukan satu. Kalau ibu jangan keluar, kesian anak saya, kesian murid-murid yang lain, udah sayang sama ibu. Nah aku dengar kayak gitu, ya udahlah, aku tuh bakal buktiin gitu ya ke orang itu teh bahwa aku nggak seperti itu, bahwa aku akan lebih baik daripada dia, daripada orang yang dia banggakan. Dan singkat cerita, akhirnya pembagian rapot lah. Dia cuma ngomong kayak gini, ketika nanyain nilai anak, nilai apa, cuma bilang kayak gini, kenapa anak saya nilainya turun. Aku bilang lagi, real saja, semua emang sih ya, kalau dipikir-pikir ini orang kenapa sih gitu ya, damang gitu, dia tuh ngerasain gak sih sekolah, ngerasain gak, ya wajar lah kalau anak. Aku cuma bilang kayak gini, ya mungkin karena BDR dari belajar dari rumah gitu ya, memang kan cuma berapa bulan, 3 bulan, dan akhirnya kan pandemi corona masuklah. Pas PJJ ya emang dari situlah ngerasa gitu, ada kebanggaan sendiri jadi seorang guru tuh. Orang tua tuh sampai bilang, alhamdulillah bu, anak saya jadi gini, anak saya jadi pinter matematika, jadi rajin belajar lagi sama ibu. Berarti saya tuh berhasil, bukan berhasil sih ya, berhasil dalam tanda kutip, bahwa saya tuh jadi ucapan saya yang saya bilang, saya akan disukai loh sama kalian, saya akan lebih sukai sama kamu. Nah itu sih yang aku lebih, tapi alhamdulillah motivasinya kenapa aku pengen jadi seorang guru, kerasa dulu guru itu sebenarnya pekerjaan jadi guru itu nggak mudah. Siangnya harus ngajar, sorenya harus beresin tugas anak-anak, malamnya ngerekap nilai, bikin RPP, nggak mudah. Cuma untuk bisa apalagi ya bikin online, apalagi sekarang belajar online, itu lebih ke sumpah capek banget. Kita capek di mata, capek hati, bukan capek hati tuh, kapan sih ya masuk lagi sekolah gitu, rindu dengan sekolah. Nah itulah cerita aku dari mulai perjalanan hidup aku dari sekolah lalu aku ke pekerjaan. Nah terima kasih kalian yang sudah mendengarkan cerita dari aku, dan kalian jangan lupa klik subscribe-nya, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, karena subscribe itu gratis. Nah, bagi kalian yang suka dengan video pembelajaran dari aku, kalian boleh share ke teman-teman kalian, atau boleh share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa di komen. Kalau kalian tidak suka, boleh dislike ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ceria.